Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi ke lanjut fungsi pengawasan. Pada presentasi kali ini, pengawasan dalam konteks manajemen adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap kegiatan organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Dalam bukunya Manajemen pada tahun 2021, Stephen Robin dan Mary Colton menjelaskan bahwa pengawasan melibatkan pemantauan kegiatan untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan perencanaan organisasi. Hal ini termasuk evaluasi performa kerja, kualitas produk, dan proses manajemen yang berlangsung. Tahapan dalam proses pengawasan terbagi menjadi 4. Ya. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principle of Management, satu adalah menetapkan standar kinerja. Standar kinerja ini adalah ukuran yang dijadikan acuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kerja. Standar tersebut dapat berupa standar kuantitatif seperti jumlah produksi atau standar kualitatif seperti kepuasan pelanggan. Pengukuran kinerja aktual. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya jika standar produksi dalam 1 bulan adalah 1000 unit, manajer akan mengukur apakah produksi aktual sesuai atau tidak. Ketiga, perbandingan hasil kinerja dengan standar. Setelah pengukuran, langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil aktual dengan standar kinerja. Jika terdapat kesenjangan antara hasil aktual dengan standar, maka akan diperlukan tindakan korektif. Sehingga tahapan terakhir adalah pengambilan tindakan korektif. Langkah ini dilakukan jika hasil kerja aktual tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan korektif bisa berupa perubahan dalam strategi, penyesuaian dalam proses, atau bahkan pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Jadi ada 4 tahapan dalam proses pengawasan. 1. Menetapkan standar kerja. 2. Pengukuran kinerja aktualnya bagaimana. 3. Perbandingan hasil kinerja dengan standar. Apakah sesuai standar, apakah di bawah standar, apakah sudah di atas atau terlalu di atas standar. Ya. Dan kemudian dilakukan tindakan korektif apabila masih di bawah standar atau tidak sesuai dengan standar atau terlalu berlebih dari standarnya ya, berlebihan standar, takutnya boros penggunaan bahan bakunya misalkan gitu. Misalnya Anda buat kue harusnya rasanya manis, ternyata tidak manis, berarti di bawah standar. Karena bikin kue ternyata manisnya kemanisan, berarti udah di atas standar atau jatuhnya di bawah standar juga kemanisan. Baik, jadi semangat dalam manajemen ya. Fungsi pengawasan terbagi menjadi beberapa jenis antara lain pengawasan pendahuluan, pengawasan yang berjalan, dan pengawasan umpan balik. Jadi sebelum dilakukan pengawasan itu pada saat proses planning ya sudah disiapkan juga bagaimana nanti akan mengawasi proses berjalannya. Kemudian pada saat proses berjalan jadi sama proses berlangsung ya. Contohnya pengawasan kualitas pada jalur produksi. Kemudian pada saat pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengevaluasi hasil secara keseluruhan. Data yang diperoleh dari pengawasan ini dapat digunakan untuk perbaikan di masa depan. Fungsi pengawasan memberikan manfaat dalam menjaga kualitas dan efisiensi, membantu perusahaan untuk tetap kompetitif, dan mengidentifikasi permasalahan atau kesalahan secara dini. Berikut adalah beberapa manfaat pengawasan. 1. Meningkatkan kualitas dan efisiensi. Pengawasan memastikan standar kualitas terpenuhi sehingga produk yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi. 2. Penghematan biaya. Dengan melakukan pengawasan, organisasi dapat menekan biaya akibat kesalahan atau inefisiensi proses. Yang ketiga adalah mencegah masalah lebih besar. Pengawasan yang efektif membantu organisasi untuk mendeteksi dan mengatasi masalah sejak dini sehingga mencegah permasalahan menjadi lebih besar. Oke, bagaimana cara seorang manajer melakukan teknik pengawasan ini ya? Oke, seorang manajer dapat menerapkan beberapa teknik pengawasan yang efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Teknik-teknik ini bervariasi sesuai kebutuhan, bidang, dan kondisi organisasi. Berikut adalah beberapa cara umum yang dapat digunakan seorang manajer dalam melaksanakan teknik pengawasan. 1. Pengawasan melalui pengukuran kinerja, performance measurement. Teknik ini mengacu pada pengukuran kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini melibatkan evaluasi hasil kerja secara berkala, seperti volume produksi, jumlah penjualan, kualitas produk, atau tingkat kepuasan pelanggan.
Langkah penerapannya adalah satu, menetapkan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator atau disingkat KPI sesuai dengan tujuan organisasi. Kedua, mengukur kinerja secara teratur, misalnya setiap bulan atau kuartal. Ketiga, melakukan perbandingan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menilai apakah ada deviasi yang perlu ditangani. Ini adalah pengawasan melalui pengukuran kinerja. Kemudian pengawasan yang sifatnya preventif ya, adalah upaya mencegah terjadinya masalah sebelum proses berjalan. Manajer melakukan perencanaan yang matang, menyiapkan sumber daya yang diperlukan dan memastikan pegawai memiliki keterampilan yang cukup. Langkah penerapannya adalah memberikan pelatihan kepada pegawai sebelum menjalankan tugas, memastikan semua peralatan dan sumber daya dalam kondisi baik dan siap digunakan, melakukan pengecekan dokumen, standar prosedur atau peraturan yang relevan sebelum memulai kegiatan. Ketiga, pengawasan melalui pengamatan langsung atau direct supervision. Dalam teknik ini, manajer melakukan pemantauan secara langsung di lapangan. Metode ini efektif untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi kerja, serta memungkinkan manajer untuk memberikan umpan balik langsung kepada tim. Langkah penerapannya adalah manajer melakukan kunjungan rutin ke tempat kerja untuk memantau aktivitas, melakukan komunikasi langsung dengan anggota tim untuk memahami masalah yang mereka hadapi, memberikan arahan langsung untuk perbaikan jika ada kesalahan yang ditemukan. Yang keempat, pengawasan melalui sistem umpan balik atau feedback system. Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dan umpan balik dari hasil pekerjaan yang telah selesai untuk dianalisis. Dengan teknik ini, manajer dapat mengetahui apakah hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Langkah penerapannya, mengumpulkan data hasil pekerjaan setelah suatu proses selesai, menganalisis data untuk melihat apakah ada kesenjangan atau masalah, mengambil tindakan korektif berdasarkan hasil analisis agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa depan. Kelima, pengawasan berdasarkan laporan atau reporting system. Seorang manajer dapat menggunakan sistem laporan yang dihasilkan oleh tim atau karyawan sebagai dasar pengawasan. Laporan ini dapat berupa laporan harian, mingguan, atau bulanan yang memuat informasi tentang kinerja, tantangan, dan progres kerja. Langkah penerapannya, satu, meminta laporan rutin dari setiap bagian atau departemen, menganalisis laporan untuk memahami kinerja dan mendeteksi adanya penyimpangan dari rencana, dan berdiskusi dengan tim terkait untuk membahas temuan dari laporan tersebut dan menentukan langkah-langkah perbaikan. Pengawasan melalui sistem pengendalian anggaran. Ini yang keenam ya, budgetary control. Pengawasan anggaran merupakan teknik yang memantau pengeluaran dan pemasukan organisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan ini penting untuk memastikan tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan dana. Langkah penerapan, menetapkan anggaran untuk setiap departemen atau proyek, memeriksa laporan keuangan secara berkala untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan rencana, mengambil tindakan korektif jika ada pengeluaran yang melebihi batas anggaran. 7. Pengawasan melalui standar operasional prosedur atau SOP. Mengikuti SOP adalah teknik pengawasan yang efektif karena menyediakan panduan yang jelas tentang cara kerja dan standar yang harus dipenuhi. Langkah penerapannya, 1. Menyusun SOP yang detail untuk setiap aktivitas operasional. 2. Melakukan pelatihan kepada pegawai untuk memastikan mereka memahami SOP. Ketiga, mengawasi pelaksanaan SOP dan beri teguran jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian. 8 adalah pengawasan berbasis teknologi. Dengan kemajuan teknologi, manajer dapat menggunakan perangkat lunak atau aplikasi khusus untuk memantau kinerja seperti dashboard monitoring, software manajemen project, atau aplikasi real-time untuk pelaporan. Langkah penerapan, memilih aplikasi atau perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan, mengintegrasikan data operasional ke dalam sistem untuk pemantauan kinerja, dan melakukan pemantauan secara real-time dan mengambil tindakan cepat jika terjadi penyimpangan. Manajemen kontrol di era digital. 1. Kita harus memastikan kualitas dan kecepatan dalam proses digital. 2. Deteksi dini penyimpangan melalui sistem real-time. Efisiensi pengambilan keputusan melalui data analisis, automasi dalam sistem pengawasan, pengawasan terhadap keamanan dan privasi data, adaptasi dan pembaruan terhadap teknologi yang cepat berkembang, pemantauan kinerja kerja jarak jauh atau remote work, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Jadi bila Anda adalah seorang manajer, selain Anda membuat perencanaan dan juga organisasinya, pengorganisasian atau actuating ya, setelah itu kalian perlu melakukan cek atau kontrol terhadap
apa yang sudah dikerjakan di dalam perusahaan atau sudah dikerjakan oleh organisasi. Nah, di era digital ini sekarang banyak sekali dimudahkan. Kita banyak bisa melihat iklan-iklan ya tentang manajemen project tools, ada banyak sekali. Kemudian juga data-data analitis juga banyak sekali. Silakan dipilih saja dan dipelajari, review satu persatu. Apa kelebihan dan kekurangannya. Baik, demikian presentasi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan komen. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.